Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya Asiyah Mutmainnah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya dan analisis saya untuk tugas 2 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar berbagai negara dengan topik gender pada pendidikan dasar. Artikel pertama yang akan saya analisis adalah artikel terindeks Sinta 5 dari jurnal Basic Edu yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Kesetaraan Gender melalui pembelajaran berbasis gender sosial inklusi pada peserta didik sekolah dasar. Ini ditulis oleh Nur Aziza, Diah Puspitarini, Zaura Harotul Aulia Asrofa, Dina Adirawan Saputri. Adapun beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari artikel ini, yaitu yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa kelas 5 dari berbagai aspek seperti kognitif, psikomotor, afektif melalui pembelajaran berbasis gender inklusif. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah gabungan dari kualitatif dan kuantitatif atau mixed method dengan subjek kepala sekolah dan guru kelas 5 di SD Muhammadiyah Kota Purworejo. Instrumen yang digunakan ada wawancara, tes, observasi, dan juga dokumentasi. Hasil utama ditemukan dari penelitian ini dari aspek sikap sendiri, yaitu perempuan atau lebih unggul dalam nilai-nilai religius, disiplin, dan santun. Sedangkan siswa laki-laki unggul dalam sifat jujur, peduli, dan percaya diri. Pada aspek psikomotor, laki-laki lebih tinggi hasil penilaiannya, kemudian pada aspek kognitif, perempuan lebih unggul. Yang dapat disimpulkan dari hasil tadi, yaitu adalah sekolah telah menerapkan pembelajaran yang mendukung kesetaraan gender tanpa diskriminasi. Hasil juga menunjukkan terdapat keseimbangan kemampuan antar gender. Jadi di bagian sikap ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki, kemudian di psikomotor laki-laki lebih tinggi, namun di kognitif perempuan yang lebih unggul. Evaluasi dari artikel ini ada beberapa, yaitu ada kelebihannya, yaitu dari artikel ini kelebihannya mengkaji 3 ranah pembelajaran, jadi tidak satu aspek saja, ada ranah kognitif, afektif, psikomotor secara menyeluruh. Kemudian artikel ini juga relevan dengan isu pendidikan modern saat ini, terutama tentang kesetaraan gender dan juga pendidikan inklusif, sehingga diharapkan kita sebagai sekolah bisa menerapkannya dan mengambil contoh-contoh yang baik dari artikel ini. Kemudian kelebihan yang ketiga menggunakan metode campuran sehingga hasilnya lebih kaya dan lebih komprehensif. Jadi lebih bisa mengambil makna dari penelitian ini secara menyeluruh karena menggunakan metode campuran, tidak satu metode saja. Adapun kekurangannya yaitu cakupan penelitian masih terbatas, di mana di penelitian ini hanya menggunakan 4 sekolah. Kemudian instrumen pengukurannya sederhana, yaitu masih menggunakan skala 1 sampai 4, jadi belum terlalu detail. Kemudian analisis statistiknya juga belum mendalam, jadi belum menggunakan uji signifikansi. Selanjutnya, yaitu kaitan isi artikel dengan tempat mengajar saya. Saya mengajar di SDIT Tahfiz Utruja, di mana terdapat kesesuaian dalam praktik-praktek yang telah dilakukan di sekolah saya. Yang pertama yaitu prinsip kesetaraan gender diterapkan dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan sekolah, sehingga setiap siswa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berperan aktif. Kemudian yang kedua, siswa laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk memimpin, menjadi imam untuk laki-laki ya, kemudian bertugas di apel, kemudian berpartisipasi dalam lomba. Jadi memiliki kesempatan yang sama. Kemudian guru berperan sebagai agen kesetaraan dengan menggunakan contoh profesi dan peran tanpa bias gender, di mana guru ini adalah contoh utama bagi para siswa bahwa
baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi apa yang dicita-citakannya, memiliki kesempatan yang sama, semangat untuk belajar, semangat untuk menjadi orang yang sukses atau menjadi individu profesional di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, lingkungan belajar di sekolah dibangun agar inklusif dan kolaboratif, serta memberikan ruang ekspresi bagi semua siswa tanpa diskriminasi pada gender tertentu. Dan yang terakhir, tantangan yang masih ada yaitu adalah stereotip masyarakat, namun mulai bergeser melalui praktik pembelajaran yang adil dan setara yang telah diusahakan di sekolah saya. Artikel kedua yang akan dianalisis terkait topik gender dalam pendidikan dasar, artikel yang terindeks Scopus yang diterbitkan oleh jurnal Frontiers yang berjudul Evaluating Primary School Teachers' Effectiveness in Gender Equality Practices, a case study of the Beni Mellal Khenifra region, yang ditulis oleh Othman Nurusi, Abdul Karim Hilali, Zinab Zahrawi, dan Abdul Hakim Balhacem. Ini adalah hal-hal penting yang dapat kita analisis atau temui pada artikel ini, di mana fokus utamanya adalah terkait pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan sebagai kunci pemberdayaan perempuan dan pembangunan berkelanjutan. Jadi ini memang kesetaraan gender ini adalah aspek penting sekali dalam sebuah bangsa. Artikel juga menegaskan bahwa pendidikan yang adil gender bukan hanya isu moral, tetapi strategi pembangunan manusia, di mana ketika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan, maka pembangunan pada suatu negara atau bangsa juga ikut maju. Kemudian, poin penting yang dibahas yaitu adalah ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi karena faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Kemudian, sekolah dan guru berperan penting dalam menghapus stereotip gender. Selanjutnya juga diperlukan kurikulum dan lingkungan belajar yang inklusif dan adil gender. Kemudian kesetaraan gender dalam pendidikan memiliki dampak yang luas ya pada sektor ekonomi, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Evaluasi dari artikel ini, kelebihan dari artikel ini adalah artikel ini disusun berdasarkan data dan kajian global dari UNESCO dan UN Women, di mana karena datanya secara global, maka argumennya kuat dan kredibel. Kemudian artikel ini juga memberikan solusi konkret untuk upaya-upaya agar adanya kesetaraan gender, yaitu berupa pelatihan guru, kemudian adanya kurikulum yang sensitif gender, dan representasi perempuan dalam kepemimpinan sekolah. Selanjutnya juga kelebihannya adalah menunjukkan pendidikan sebagai alat transformasi sosial. Jadi pendidikan dan sekolah ini adalah hal yang sangat penting, sangat krusial bagi sebuah bangsa agar bisa bertransformasi. Kekurangannya dari artikel ini adalah analisis masih makro dan global, kemudian belum menggambarkan konteks mikro seperti praktik di sekolah dasar. Kemudian juga kekurangannya yaitu belum menyoroti variasi budaya lokal yang mempengaruhi persepsi gender, di mana pasti budaya lokal suatu tempat yang berbeda-beda itu mempengaruhi sekali dengan persepsi gender terhadap gender tertentu. Kemudian metode yang digunakan juga hanya kajian pustaka dan belum dilengkapi data lapangan empiris, sehingga kedepannya kalau untuk lebih realnya bisa menggunakan metode yang selain kajian pustaka. Adapun kaitan artikel ini dengan tempat mengajar saya, yang pertama sebagai guru di SD sendiri, saya berusaha menerapkan prinsip kesetaraan gender yang relevan ya dengan isi artikel ini gitu. Jadi di sekolah saya sendiri kami usahakan bahwa setiap gender memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, berpartisipasi aktif dalam program-program sekolah. Kemudian yang kedua, semua siswa, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, tampil, dan memimpin dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang ketiga, dalam pengajaran digunakan contoh profesi tanpa bias gender. Baik itu kita memberikan contoh sebagai seorang dokter, pemimpin, ustadz ustadzah atau ilmuwan, ada perwakilan dari setiap gender, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai agen perubahan sosial yang menanamkan sikap menghormati dan
eee, menghargai perbedaan sejak dini, dalam hal ini perbedaan gender. Dan yang kelima, melalui kegiatan yang kolaboratif dan dialog terbuka, siswa belajar bahwa kemampuan bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh usaha dan tanggung jawab. Ini yang terutama perlu ditekankan oleh para guru. Kesimpulan dari kedua artikel yang telah saya bahas yaitu, kedua artikel menegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana yang strategis atau penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kemudian, guru dan sekolah adalah agen utama perubahan sosial yang membentuk pola pikir dan perilaku bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Kemudian yang ketiga, diperlukan kurikulum inklusif, pelatihan guru berbasis gender, kemudian lingkungan belajar yang menghargai perbedaan, dan yang keempat, kesetaraan gender dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas akademik, karakter, potensi kepemimpinan siswa. Dan yang kelima, sekolah yang berhasil menerapkan kesetaraan gender akan melahirkan generasi yang adil dan dapat berkontribusi secara optimal untuk perkembangan bangsa maupun masyarakatnya. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembahasan tugas 2 kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.